Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudia, edisi Jumat 22 Juli 2022. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam semalam-lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi ini untuk memulai segala aktivitas kami. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkannya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman dan saya akan membaca ayat 1 yang berbunyi, "Dengarlah ini hai para iman, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor." Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah hukuman bagi pemimpin. Pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpin. Sebaliknya, pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dalam menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ditunjukkan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin. Mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka. Mereka dibutahkan oleh dosa mereka sendiri. Akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus karena merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Mereka yakin korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti itu. Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka. Pemimpin yang bijak memanfaatkan wewenang untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukan barang langka di antara kita. Terlebih lagi bila kita pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asal dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh dan rajin memberikan persembahan. Hati-hatilah, bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita. Camkan Tuhan menentang perbuatan jahat pada pemimpin yang menyengsarakan sengsara sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi waktu begitu indah untuk kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu itu. Kiranya firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan tanam baiklah di dalam hati kami, sehingga kami jadikan suluh dan pedoman di setiap langkah hari hidup kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mari Tuhan jamah tubuhnya yang dia rasakan sakit, sehingga dapat pulih dan dari penyakit dan dia merasakan sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Yang ada di dalam kedukaan, Tuhan hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak mempunyai
sehingga mereka tidak larut dalam kedukaan seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Yang bersukacita Tuhan, tambahkanlah sukacita mereka. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan bercampur tangan di dalamnya sehingga dapat selesai dengan baik dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.